Nah, sebenarnya teman-teman, rincian hukum di dalam pembahasan mumayyizah dan ghairu mumayyizah semuanya juga berlaku ketika perempuan tersebut mengeluarkan darah melebihi 15 hari dan terputus-putus seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Sheila Hasina dan Lim Production. Kita kali ini tetap membahas tentang istihadah. Masih saja pembahasan kita tentang istihadah. Setelah sebelumnya kita bahas tentang mumayyizah, kita bahas juga tentang ghairu mumayyizah, baik yang mubtadi'ah atau yang mu'tadah. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit mengenai istihadah taqatu' atau istihadah yang terputus-putus. Nah, sebenarnya teman-teman, rincian hukum di dalam pembahasan mumayyizah dan ghairu mumayyizah semuanya juga berlaku ketika perempuan tersebut mengeluarkan darah melebihi 15 hari dan terputus-putus seperti itu. Namun untuk lebih jelasnya, teman-teman lebih mudah memahami ketika saya terangkan menggunakan papan tulis. Kita beralih ke papan tulis, sudah saya siapkan dua contoh mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Nah, di sini contoh yang pertama saya siapkan untuk contoh yang mumayyizah. Mumayyizah kok taqatu sih? Mumayyizah kok terputus-putus? Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika seorang perempuan tersebut mengeluarkan darah silih berganti antara kuat dan lemah atau kuat, lemah, dan berhenti di dalam 15 hari, lalu kemudian darah lemah keluar sendiri sampai melebihi 15 hari, maka di sini nanti dia tergolong tetap mumayyizah, bukan ghairu mumayyizah namun tetap mumayyizah. Yang dihukumi haid berapa? Darah kuatnya dan juga darah lemah dan masa berhenti yang ada di sela-selanya. Nah, bisa teman-teman lihat dulu contohnya supaya tidak bingung. Di sini saya contohkan ada darah hitam, H ini berarti hitam, selama 2 hari. Kemudian darah merah selama 2 hari. Kemudian berhenti selama 2 hari. Dan kemudian yang selanjutnya darah hitam selama 2 hari lagi. Dan yang terakhir darah merah selama 22 hari. Jadi sebenarnya dia mengeluarkan darah selama 30 hari namun terputus-putus. Dan di dalam 15 hari ini darah yang keluar silih berganti antara hitam dan merah. Juga ada berhentinya. Maka di sini dia tetap tergolong mumayyizah. Yang dihukumi haid adalah darah kuatnya. Karena di sini hitam dan merah berarti yang kuat adalah yang hitam. Jadi darah hitam dihukumi haid. Darah hitam yang kedua juga dihukumi haid. Masa berhenti dan darah lemah di tengahnya juga terikut hukum haid. Baru teman-teman darah merah atau darah lemah yang keluar setelah darah hitam terakhir ini baru yang akhirnya kita hukumi sebagai istihadah. Nah, yang perlu kita dalami adalah dalam permasalahan taqatu, darahnya yang keluar kan terputus-putus di dalam 15 hari. Nah, maka teman-teman perlu perhatikan ketika darah terputus di dalam 15 hari, maka dia wajib untuk mandi besar dan melaksanakan sholat atau aktivitas ibadah lainnya. Jadi, ketika darah merah ini dia berhenti, maka dia wajib untuk mandi. Jadi selama berhenti 2 hari ini dia wajib sholat, wajib puasa. Karena kalau darahnya berhenti dia terhukum suci. Maka berarti mandinya yang pertama adalah di akhir hari ke-4 setelah darah merah ini berhenti. Baru setelah itu dia kembali menanti lagi karena ternyata di hari ke-7 darah kembali keluar sampai
terus menerus sampai hari ke-15 dia wajib untuk menanti, sama seperti mustahadah sebelumnya. Wajib menanti hingga hari ke-15. Barulah di akhir hari ke-15 saat dia tahu darah ini keluar melebihi 15 hari, dia tahu betul status apakah dia haid ataukah dia istihadah. Seperti itu. Maka dari itu dia wajib mandi yang kedua adalah di akhir hari ke-15. Jadi total mandinya pada bulan ini dia wajib mandi sebanyak 2 kali. Setelah itu, karena selama dia menanti 15 hari itu tadi, dalam masa penantian 15 hari itu tadi tidak kesemuanya dihukumi haid, melainkan hanya 8 hari saja. Ini kan totalnya 8 hari ya. Hanya 8 hari saja, berarti selama 7 hari dia tidak melaksanakan sholat, sholatnya wajib untuk diqadha. Qadha sholatnya yaitu selama 7 hari. Nah, semoga ini memahamkan untuk pembahasan mumayyizah. Kalian kalau mau tahu lebih rinci dan berbagai macam contohnya, bisa kalian buka Uyunul Masail ini. Pembahasan tentang mumayyizah, di sana sudah disertakan contoh tentang istihadah yang terputus-putus juga. Nah, kita beralih kemudian ke pembahasan yang ghairu mumayyizah. Untuk pembahasan yang ghairu mumayyizah, saya siapkan contoh. Yang pertama, dia mengeluarkan darah sebanyak 7 hari, lalu kemudian berhenti 5 hari, dan yang selanjutnya keluar lagi darah selama 7 hari. Teman-teman sekalian, banyak sekali perempuan yang mengalami hal ini. Jadi darah pertama ditambah dengan masa berhentinya kurang dari 15. Lalu darah yang kedua ini keluar di dalam masa 15 hari sampai lebih dari 15 hari. Nah, ini juga termasuk kategori istihadah yang terputus-putus. Oleh karenanya andaikan dia ghairu mumayyizah, semisal dia mubtadi'ah, dia baru pertama kali haid, maka jelaslah hukumnya. Berapa hari haidnya? Haidnya 1 hari. Sisanya adalah istihadah sampai total sucinya sebanyak 29 hari. Kalau semisal dia mu'tadah, maka berarti berapa hari haidnya? Haidnya adalah darah yang ada di hari-hari adat dan masa berhenti yang ada di sela-selanya. Saya siapkan contoh ini. Contoh yang tadi dia punya adat haid selama 6 hari, teman-teman. Dia punya adat haid selama 6 hari dan dia punya adat suci selama 15 hari. Kemudian dia keluar darah selama 19 hari dengan rincian sebagai berikut. Nah, mana haidnya, mana yang istihadah? Kita sesuaikan dengan darah yang ada di hari-hari adat. Karena adatnya adalah 6 hari, berarti haidnya juga hanya 6 hari. 6 hari ini yang awal hukumnya adalah haid. Sisanya 1 hari hukumnya ikut istihadah. Dan juga darah yang kedua selama 7 hari itu juga hukumnya adalah istihadah. Ya, istihadah, demikianlah istihadah. Nah, untuk teman-teman sekalian, sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, dia juga tetap harus menanti selama 15 hari, tidak boleh untuk melaksanakan puasa, sholat, dan hal-hal lainnya. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa ketika darah itu berhenti berarti dia terhukum suci. Maka dalam kasus ini, mandi yang pertama kali wajib dia lakukan adalah di akhir hari ke-7 setelah darah pertama berhenti. Seperti itu ya. Baru kemudian dia di hari ke-13 kembali tidak melaksanakan sholat lagi. Kembali dia tidak berpuasa lagi sampai hari ke-15. Setelah hari ke-15 dia kalkulasi karena sudah jelas statusnya bahwa dirinya seorang yang mustahadah, yang mu'tadah ghairu mumayyizah, haidnya hanya 6 hari. Hanya 6 hari ya haidnya. Maka dia tidak perlu kembali mengulang mandi di akhir hari ke-15. Mengapa? Karena sudah dicukupkan dengan mandi yang di akhir hari ke-7.
Jadi dalam kasus ini mandinya hanya 1 kali, yaitu di akhir hari yang ke-7. Dan dia punya qadha sholat, tentunya tetap punya qadha sholat. Karena selama 15 hari ketika darah keluar, dia tidak sholat. Dia kira dia masih haid di dalam 15 hari. Ternyata darah keluar sampai melebihi 15 hari. Sehingga di masa-masa dia tidak sholat padahal dirinya terhukum orang yang istihadah, itulah masa-masa yang wajib untuk diqadha sholatnya. Kita lihat haidnya 6 hari, padahal dia tidak sholat selama 1 hari di sini dia tidak sholat ya. 7 hari awal tidak sholat, tapi yang 6 hari pertama dihukumi haid. Berarti 1 hari sisanya ini kita harus qadha sholatnya. Kemudian selanjutnya dia tidak sholat lagi di hari ke-13. Dia tidak sholat. Di hari ke-14 juga dia tidak sholat. Dan yang terakhir di hari ke-15 dia juga tidak sholat. Maka berarti total qadha sholatnya adalah selama 4 hari. Nah, semoga memahamkan. Di sini kalau memang adat haidnya adalah 6 hari. Sekarang coba deh kita rubah sedikit. Kalau misal adat haidnya tidak 6 hari, tetapi 13 hari. Apakah hukumnya tetap sama dengan ini ataukah berbeda? Kita rubah, andaikan dia punya adat haidnya 13. Maka rumusnya yang dihukumi haid adalah darah yang ada di hari adat dan masa berhenti yang ada di sela-selanya. Berarti karena haidnya adatnya 13 hari, darah yang ada di hari adat tentunya 7 hari pertama, hukumnya haid. Kemudian hari ke-13 juga ternyata keluar darah. Maka hari ke-13 ini 1 hari di sini hukumnya adalah haid. Dan juga masa berhenti yang ada di sela-selanya hukumnya juga haid. Ya betul sekali, 5 hari ini hukumnya juga haid. Total haidnya adalah 13 hari sesuai dengan jumlah adatnya. Sisanya selama 6 hari hukumnya adalah istihadah. Nah, mandinya juga pasti akan berbeda. Kalau yang tadi karena adatnya hanya 6 hari, mandinya cukup 1 kali, dicukupkan dengan mandi yang di akhir hari ke-7. Karena sekarang adatnya adalah 13 hari, mandinya harus 2 kali. Yang pertama adalah di akhir hari ke-7 sama, tapi ketambahan dengan mandi yang kedua ini yaitu di akhir hari ke-15. Saat dia tahu statusnya adalah perempuan yang istihadah. Untuk qadha sholatnya, maka selama 15 hari dalam masa penantian dia tidak melaksanakan sholat ketika darah sedang keluar. Dan ternyata yang dihukumi haid tidak semuanya, melainkan hanya 13 hari. Maka 2 hari sisanya wajib untuk diqadha sholatnya. Nah, ini pembahasan ketika dia termasuk mu'tadah ghairu mumayyizah dengan darah yang terputus-putus. Semoga memahamkan apa yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, kalau kalian ingin tahu lebih detailnya dan contoh-contoh yang lebih bervariasi, bisa kalian pesan, bisa kalian beli buku Yunul Masailin Nisa, sumber rujukan permasalahan wanita. Ini cetakannya Lirboyo Press, karyanya LBM Lirboyo, Lajnah Bahthul Masail Pondok Pesantren Lirboyo. Bisa kalian pesan di Lim Store, nanti link ada di keterangan di bawah ini. Silahkan kalian pesan, insya Allah bermanfaat, disertai pemahaman dari video yang kami sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat dan menuai berkah. Saya akhiri, Sela Hasina bersama dengan segenap kru Lim Production undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.